Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi ajar. Bab 3, menghindari perkelahian. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa peserta. Didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Peserta didik mampu menunjukkan sikap empati terhadap korban dan kepedulian terhadap masalah sosial. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Topik pembelajaran. Kontekstual. Topik pembelajaran akan berfokus pada remaja berakhlak mulia, menjaga diri, keluarga, dan bangsa dari ancaman perkelahian, miras, dan narkoba. Peserta didik akan diajak untuk memahami bahwa menghindari perilaku negatif ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga investasi untuk masa depan diri dan kontribusi positif bagi masyarakat. Pembahasan 1. Menghindari perkelahian pelajar. 2. Menghindari minuman keras. 3. Menghindari narkoba. Pelajar yang dicari Islam. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar, bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problema. Tatap dunia ini dengan jernih, maka kalian akan mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan mencengangkan. Definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan membuat pihak mereka tidak berdaya. Kenakalan remaja dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Delikuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. 2. Delikuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Faktor penting adanya perkelahian pelajar rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Tidak membandingkan antar anak karena masing-masing anak punya potensi yang berbeda. 4. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 5. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Penanganan pelajar yang menyimpang. 1. Kepercayaan. 2. Kemurnian hati. 3. Kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar. 4. Kejujuran. 5. Mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن
ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. QSLM. Ida, 5:90. Asbabun Nuzul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat Rasulullah SAW datang di Madinah, masih banyak yang meminum khamr dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut, maka turunlah QS Al-Baqarah 2 ke 219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, bukan haram, kandungan isi. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang membincang tentang keharaman khamr dan judi. Allah SWT tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tetapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Kedua ayat ini merupakan rangkaian aturan bagi umat agar menjauhi khamr, miras, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Larangan perbuatan yang berurutan dimulai khamr, miras, narkoba, sampai mengundi nasib. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Itulah sebabnya segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Artinya, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hattar, Abu Daud. Narkoba adalah singkatan dari nar, narkoba, ko, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Jenis narkotika. 1. Morfin, yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih. 2. Putau, yaitu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. 3. Ganja, cimeng, marijuana. 4. Kokain, yaitu alkaloida dari jenis tumbuhan. 5. Opium, yaitu getah dari kotak biji tumbuhan Papaver somniferum yang belum matang. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. 1. Gangguan jantung dan pembuluh darah. 2. Kerusakan organ vital. 3. Penurunan sistem kekebalan tubuh. 4. Kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.